Tes. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita minta pimpinan Tuhan untuk acara ini agar dapat berkat dari Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat datang di rumah Tuhan. Terlebih kami dapat beribadah, kami dapat bertemu satu dengan yang lain Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Kau bekerja bersama dengan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami dapat merayakan hari kematian-Mu Tuhan pada 2000 tahun yang lalu. Engkau yang telah mati bagi kami renungkan begitu besar kasih Tuhan. Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang tak terjangkau, tapi Engkau mau datang ke dunia dan Engkau mati bagi kami. Biar ibadah pagi hari ini Tuhan dapat mengingatkan kami kembali akan kebaikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih kami dapat mengenang kematian itu Tuhan untuk menebus dosa kami. Kuasai ibadah ini dari awal sampai akhir. Biar Tuhan pakai para hamba-hamba Tuhan, para pelayan dan aktivis semua yang melayani kami hari ini. Tuhan urapi sehingga apa yang kami lakukan hari ini Tuhan mendapat berkat dan kekuatan dari Tuhan. Mereka yang sakit dapat disembuhkan dan mereka yang mengalami kelemahan ada kekuatan baru dari Tuhan, ada semangat baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan dan kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan amin.
mengingat bahwa Yesus pernah disalib untuk saudara dan saya. Dia menggantikan saudara dan saya supaya kita dibenarkan, supaya kita layak. Biarlah pada saat ini kita meluangkan waktu kita hanya 2 jam. Kita boleh mengingat akan kematian Tuhan. Kita boleh mengingat akan kasih Tuhan kepada kita. Haleluya. Saya undang untuk Bapak Ibu berdiri. Saat ini kita boleh merenungkan dan kita boleh tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bapa, datanglah kepada kami Tuhan. Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya. Oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Katakan kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Inilah pengakuan kami Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu, amin, yang terbaik ku terima dari-Mu. Haleluya. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Haleluya. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
hidupku. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Oh Yesus, terima kasih. Telah tercurah bagiku pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu Yesus memulihkan hidupku. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Haleluya. Telah tercurah bagiku Pengorbananmu sempurna. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Darah-Mu Yesus. Haleluya. Pengorbananmu sempurna. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, karena salib-Mu Tuhan, Kau menggantikan kami Tuhan, karena salib-Mu kan menanggung segala dosa kami. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Thank you Jesus. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. katakanlah dengan sungguh-sungguh, karena salib-Mu Tuhan, Kau hidupkan kami yang harusnya kami mati, namun Kau menggantikan posisi kami di kayu salib. Karena salib-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu pengakuan kami kepadamu Yesus. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang haleluya. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala. Haleluya, amin. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku terserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan,
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, untuk melakukan mujizat-Mu. Mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya. Angkat suaramu untuk Tuhan, angkat hatimu untuk Tuhan. Dia telah mati untuk saudara dan saya. Marilah saat ini kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan, atas pengorbanan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, darah-Mu Tuhan tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan atas pembelaan kepada kami Tuhan. Terima kasih firman-Mu telah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan Yesus, atas darah-Mu tercurah bagi kami semua. Haleluya. Yesus telah mati bagi kita. Dia selamatkan jiwa. Yesus telah mati bagi. Katakanlah dengan sungguh-sungguh. Biarlah pujian ini keluar dari hati kita. Biarlah pujian ini kita nyatakan dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan kita bersyukur, dengan kita berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Sembahku hanya Dia segalanya.
kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur Kekal selamanya bagi Dia. segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biar jemaat yang menyanyikan pujian ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku,
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan pada kami. Kami boleh ada lagi di rumah-Mu, boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Karya yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Engkau mau menyelamatkan kami. Sebab itu Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan, sekarang kami ingin mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami semua. Sehingga ketika kami pulang, sukacita yang dari padamu terus menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita sudah melihat tadi video bagaimana seseorang yang berasa tidak mampu. Sebagai orang yang paling diandalkan di timnya, dia berasa tidak mampu untuk membawa timnya menang. Karena musuhnya begitu berat. Tapi ketika dia disuruh oleh pelatihnya untuk memberikan yang terbaik, ternyata dia mampu sampai garis. Tadi dia pikir hanya 20 yard. 30 udah bagus, ternyata 50. Dia pikir cuma sampai itu, ternyata dia bisa sampai di ujung. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, banyak persoalan hidup yang menekan kita, banyak permasalahan yang menekan kita. Kadangkala dalam doa kita terucap, Tuhan, saya sudah tidak kuat. Tuhan, saya sudah tidak mampu. Karena kita berpikir musuh kita begitu besar. Tidak mungkin kita bisa melewati hidup ini. Tapi saudara, hari ini kita ibadah dalam ibadah Jumat Agung, memperingati kematian Yesus di kayu salib. Itu membuktikan bukan saudara yang kuat, tapi Yesus yang mau mati berkorban buat saudara, supaya saudara dan saya menjadi pemenang-pemenang. Saudara, kalau kita lihat situasi, kalau kita melihat keadaan, kalau kita dengarkan semua orang, mereka kadang-kala menjatuhkan, saudara. Memang kelihatannya membangkitkan semangat, memberikan motivasi kelihatannya. Tapi kadang-kala dengan cemooh. Tapi pelatih kita, yang bukan saja tahu, mengerti kemampuan kita, dia mau kita memberikan yang lebih lagi. Yesus inginkan kepada saudara dan saya untuk memberi lebih, karena dia sudah memberi lebih dulu. Nah, firman Tuhan hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5. Mulai ayat yang ke-8 sampai yang ke-18. Yohanes pasal 5 ini menyambung khotbah kemarin di lansia. Kitab Yohanes pasal 5 ayat 8 sampai 18, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi yang menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Saudara yang kekasih,
Kisah ini seringkali saudara baca, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Jadi ketika Yesus ke Yerusalem, Yesus mampir ke tempat kolam Bethesda. Di kolam Bethesda ada 5 serambi. Kalau ini kolamnya, jadi serambi-serambi ini di sini ada 5. Nah, di serambi-serambi itu banyak orang-orang yang sakit. Kalau suatu saat air di kolam ini bergoncang, maka siapa yang lebih dulu nyemplung istilahnya, maka dia akan sembuh. Jadi banyak orang yang datang ke kolam Bethesda untuk menerima kesembuhan. Dari yang sakit ringan sampai yang sakit berat. Saudara, di sini ada seorang yang sakit lumpuh sudah 38 tahun. Saudara, ketika teman saya suaminya meninggal, saya tanya, lu ngerawat suami lu udah berapa tahun? Waduh Nil, udah 8 tahun Nil. Gue udah capek. Dia udah gak bisa apa-apa. Ya, dari makan sampai keluar lagi gue urusin. 7 tahun ngurusin suami. Waduh. Saudara, orang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus 38 tahun. Mungkin waktu pertama-tama sakit, ya kan, keluarganya, mungkin istrinya atau anaknya bantuin dia. Ditaruh dekat kolam, jadi kalau kolamnya bergoncang tinggal nyemplung. Permasalahannya nggak tahu kapan kolam itu bergoncang. Ya kan? Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa tengah malam, bisa subuh. Ya, hari pertama mungkin ditaruh. Wah nggak ada apa-apa, digeser lagi. Ya mungkin kalau malam kedinginan atau kepanasan digeser lagi. Hari kedua begitu. Seminggu masih diurusin. Sebulan diurusin. Setahun diurusin. 2 tahun diurusin. Kalau 38 tahun. Mungkin. Ya. Dari 100% pasangan hidup. Mungkin 99% ngundurin diri. Yang bilang udah lalu mati aja lah, nyusahin aja lu. Ya. 99, 38 tahun ngurusin. Kalau dia setruknya waktu umur 40, berarti 78, umurnya 78. Apalagi yang diharapin? Orang ini mungkin waktu itu masih kaya, duitnya banyak, dia bisa. Istrinya gak mau ngurusin, oke. Anaknya gak mau ngurusin, oke. Bayar orang buat ngurusin dia. Tapi kalau udah 38 tahun, habis semuanya. Saudara, kalau kita sakit nih, dokter anjurin istirahat ya. Jadi kita harus tidur aja. Selama 2 minggu aja. Istirahat tidur ya kan. Gak bangun jalan. Saudara, ketika bangun, seleyengan bisa jatuh. Ya biasa seperti itu ya. Ya, tiduran udah 14 hari suruh bangun. Udah belajar, dokter bilang, ayo bapak ibu harus belajar jalan. Gitu kan. Kita bangun, belum jalan. Begitu bangun udah seleyengan. Saudara, ini 38 tahun. Yesus suruh bangkit. Angkat tilammu, berjalan. Hal yang tidak mungkin saudara. 38 tahun lumpuh, jangankan untuk berjalan apalagi ngangkat barang, bangun aja belum tentu bisa. Tapi orang ini, dia percaya apa yang Yesus katakan, maka dia bangun. Logikanya, dia bangun mungkin pegang-pegangan saudara. Dan bisa jatuh, 38 tahun lumpuh. Tapi dia bangun, dia angkat tilamnya, tempat tidurnya, kalau mungkin sekarang kasur lipat gitu, kemudian dia angkat, dia jalan-jalan. Kenapa? Dia terus bawa-bawa tilam itu, ya kasur itu kenapa dia bawa-bawa? Karena dia seneng. Dia nggak nyangka 38 lumpuh
bisa jalan, makanya dia bawa-bawa karena senangnya. Dan karena itu orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, para tua-tua, para imam, loh ini hari Sabat, kenapa kamu bawa barang jalan-jalan? Nggak boleh hari Sabat. Orang itu karena senangnya dia bilang, tadi ada orang yang nyuruh saya untuk bangun, angkat tilam, suruh jalan. Jadi ini yang saya lakukan, saya sembuh. Saudara, itu yang dilakukan. Karena itu yang dirasakan oleh orang yang lumpuh ini. Tapi ternyata orang Yahudi, para imam, tua-tua dan para ahli Taurat tidak senang. Karena ini melanggar hukum. Hari Sabat harus dihormati. Tidak boleh kerja yang berat-berat. Saudara, yang lumpuh ini tidak peduli. Tidak peduli dengan peraturan, tidak boleh ngangkat barang. Yang dia tahu sekarang dia sudah sembuh. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, sama seperti cerita yang tadi juga di video. Kadang-kala kita merasakan musuh kita besar. Nggak mungkin saya bisa mengalahkan. Persoalan saya besar, nggak mungkin bisa selesai. Tapi Yesus yang kita sembah, yang kita peringati hari ini, dia mati buat saudara dan saya. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan saudara diberikan kemenangan. Itu yang Tuhan berikan. Saudara, nah dampak dari orang ini bawa barang pada hari Sabat, orang ini tanya dan dia bilang itu tadi ada orang yang nyuruh dan dia tidak tahu siapa karena Yesus sudah menghindar. Kemudian ketika orang ini masuk ke bait Allah, dia bertemu dengan Yesus dan Yesus katakan, kamu sudah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Dan Tuhan pesan, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, siapa kita sehingga Yesus mau mati buat saudara dan saya? Terlalu besar, seperti kita nyanyikan, terlalu besar, terlalu dahsyat. Dia begitu mengasihi kita. Saudara, dampak dari orang yang sembuh itu membawa barang-barang. Dan orang-orang Yahudi menganggap dia tidak menghormati hari Sabat. Maka mereka mau menganiaya Yesus. Karena ini berarti ingin menghilangkan hukum hari Sabat. Harus menguduskan hari Sabat. Saudara, ternyata ketika dia tanya Yesus, Yesus bilang, Bapakku sampai sekarang masih bekerja, maka aku pun bekerja juga. Dan orang-orang Yahudi ini tambah marah, para imam tambah marah, para tua-tua tambah marah, para ahli Taurat tambah marah. Kenapa? Karena Yesus bilang Bapaknya. Allah Bapaknya, berarti dia anaknya, berarti dia Allah juga. Dan ini yang sangat dibenci oleh para imam, para tua-tua, para ahli Taurat, dan semua orang Yahudi. Karena dia berarti menganggap dirinya Allah. Makanya dari ingin menganiaya, berpindah ingin membunuhnya. Dan proses itu terjadi. Saudara, mereka berkumpul karena dari hari ke hari banyak mujizat besar terjadi. Dan Yesus melakukan mujizat itu. Banyak orang-orang yang mulai percaya Yesus. Dan dianggap oleh orang-orang Yahudi, para ahli Taurat dan para imam, ini pengajaran sesat, pengajaran baru. Jadi harus dibasmi. Caranya gimana? Nggak mungkin rakyat yang dibasminya, karena rakyat yang mengalami mujizat. Jadi cara satu-satunya, salibkan Yesus. Bunuh Yesus. Mereka mencari cara. Ya, bulan ini
kita masuk tema ya, tim bekerja sama gitu ya. Ini juga ternyata sama. Mereka merundingkan bagaimana caranya. Cuman ini bukan untuk kebaikan, tapi ini permufakatan atau persengkokolan untuk menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Jadi dalam kerjasama, kadang-kadang ujungnya itu belum tentu positif. Ada yang negatif. Ya seperti ini. Mereka kumpul, bagaimana caranya? Jangan sekarang, nanti udah mau ada acara besar. Nanti rakyat menjadi goyah, jadi keributan, jangan. Bagaimana caranya, saudara? Terjadi pengkhianatan. Yudas datang ke kumpulan para imam, para tua-tua, para ahli Taurat, dan mungkin juga kepala-kepala preman kumpul di situ. Dan Yudas datang. Kamu mau Yesus? Saya bisa serahkan. Berapa lu mau bayar? Saudara, terjadi pengkhianatan. Yudas sebagai murid Yesus yang ikut Yesus terus kemana-mana. Justru dia mengkhianati. Dia menjual Yesus kepada para imam, ahli Taurat, para tua-tua dan orang Yahudi. Saudara, pucuk dicinta, ulam tiba. Ya, menurut mereka, wah kebetulan, emang ini yang kita mau. Sekarang ada orang yang ingin menjualnya. Dan terjadilah Yesus ditangkap dan disalibkan. Saudara, memang pada saat malam sebelum dia disalibkan, dia katakan, Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau tidak, biarlah kehendakmu yang jadi. Ketika persoalan hidupmu menekan, bahkan mungkin ada pengkhianatan dalam keluarga, sehingga kau kecewa sangat. Seolah-olah saudara harus menelan sesuatu yang sangat pahit. Yesus menyerahkan kepada Bapa. Dan dia harus melewati salib. Dengan salib itu saudara dan saya dimenangkan. Ayo kita ingat bahwa Yesus benar-benar mengasihi kita. Dia rela mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Sebesar apapun masalah hidupmu, seberat apapun pikulan hidupmu, dia tetap peduli. Orang yang lumpuh ini 38 tahun, saya yakin dia sudah habis-habisan. Bukan saja harta, keluarganya pun. 38 tahun. Gak ada yang sanggup untuk ngurus pasangan hidup yang 38 tahun. Tapi Yesus menghampiri, bangun, bangun nak. Angkat tilammu dan berjalan. Itu yang Tuhan berikan. Saudara, saya mendengar kesaksian, saya lupa apakah pernah saya sampaikan di sini. Seorang ibu, ya, dia punya toko emas, ya, suami istri punya toko emas. Nah, suatu hari ternyata suaminya ini narkoba. Sering mukulin istrinya. Akhirnya istrinya tidak kuat dan istrinya diajak anaknya untuk pindah, tidak tinggal sama-sama papanya. Dan dia tinggal di daerah Tangerang kalau tidak salah. Dia tinggal di tempat orang titip anak. Jadi kerjaannya beres-beres, bersih-bersih gitu ya, nyuci apa gitu loh. Suatu hari ya, ketika dia sedang bersih-bersih sambil nyuci, ya, anak-anak sudah tidak ada, dia lagi bersih-bersih, tiba-tiba tempat penampungan air, torreng ya, tempat penampungan air, tiangnya patah. Tiangnya patah, torreng itu niban dia lagi nyuci-nyuci, niban dia.
Dia teriak-teriak, tolong, tolong. Itu di komplek perumahan, nggak ada yang denger. Dia teriak-teriak, tolong, tolong gitu loh. Ketiban toreng, saudara. Saya nggak bisa bayangin ya. Toreng itu mungkin paling kecil 500 liter, ya. Atau 300 atau 500, ada yang 1000 liter. Nggak usah sampai 1000 lah. Yang 300 juga kalau jatuh niban, udah selesai. Dia teriak, tolong, tolong. Nggak ada yang nolong. Karena itu perumahan sepi, saudara. Itu nggak ada orang. Nah, tiba-tiba tetangga lihat. Di depan lewat rumah itu kok air banyak gitu loh. Ngalir, air banyak. Terus dia panggil, Ci gitu. Orang ini sudah nggak kuat. Akhirnya dipanggil orang-orang untuk dobrak pintu masuk. Dan ibu itu ketiban toreng. Ya, mungkin karena perumahannya besinya pada karatan sehingga niban dia. Kemudian orang-orang bilang, dah dibawa ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Ibu ini bilang, nggak usah. Tolong panggilin pendeta saya minta didoain sama dia. Saudara, dan orang-orang panggil pendetanya ternyata tidak jauh, panggil pendetanya doain, kemudian ibu itu bangun. Dan tidak ada luka sama sekali. Dibawa ke rumah sakit, tidak ada yang patah, bahkan apapun juga. Pada logikanya, dia ketiban toreng. Nggak usah torengnya, besinya aja itu udah kena, udah lumayan. Tapi dia selamat. Saudara, kadangkala kita berpikir itu kan kesaksian orang. Kok nggak terjadi sama saya ya? Itu kan kesaksian pendeta, kok nggak terjadi pada saya? Saudara, Tuhan tetap mengasihimu. Saudara, ada beberapa orang yang waktu saya baru bertobat, ada permasalahan hidup saya doa, Tuhan langsung jawab. Sekarang saya sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30, bahkan lebih mengikut Tuhan. Ada persoalan saya berdoa, kok kayaknya Tuhan tidak jawab. Apakah jawaban Tuhan untuk orang-orang yang baru percaya saja? Saudara, saya dikasih pengertian oleh seseorang. Waktu kita mungkin baru mulai, saudara, kebutuhan kita belum banyak. Ya, kebutuhannya belum banyak. Ya, kita mungkin dalam masalah keuangan misalkan, kita berdoa, Tuhan, Engkau berkati untuk saya bayar kontrakan aja Tuhan. Tuhan, pada saatnya Tuhan berikan. Puji Tuhan, gitu ya. Itu tahun-tahun pertama kenal Tuhan. Setelah sekian lama kenal Tuhan, kehidupan makin meningkat. Berarti permintaan kepada Tuhan makin besar. Nah, kadangkala kita berasa waktu baru bertobat Tuhan jawab, sekarang udah sekian puluh tahun berdoa Tuhan gak jawab. Sebenarnya Tuhan jawab. Cuman karena kebutuhan kita makin besar, kita anggap kalau jawaban-jawaban Tuhan itu gak berlaku. Kita maunya besar sekali. Hari ini Yesus mati di salib buat saudara dan saya. Tidak peduli saudara baru bertobat, tidak peduli saudara baru mengenal Tuhan atau sudah lama. Kasihnya tetap sama. Sama seperti orang yang 38 tahun lumpuh. Tuhan peduli. Demikian juga Dia peduli kepada saudara dan saya. Ayo tetap percaya Yesus. Karena Dia benar-benar mengasihi hidupmu. Pagi ini saya tidak tahu pergumulan apa. Persoalan apa yang membuat saudara katakan, Tuhan saya tidak sanggup. Tapi hari ini Dia ada di sini. Dia peduli akan hidupmu. Makanya hari ini kita memperingati dengan perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus akan kita makan dan minum. Memperingati bahwa kasih Allah begitu besar. Saya undang tim musik. Kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Firman Tuhan hari ini, yang pertama, pergumulan hidupmu seberat apapun, Tuhan sanggup untuk menolongmu. Ketika engkau dihianati, Tuhan tetap mengasihimu. Yesus disalib untuk keselamatan kita. Yesus ingin membebat apa yang menjadi luka hatimu saat ini. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Lo bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Bapak untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, Engkau peduli akan hidup kami. Kadangkala Tuhan, kiri kanan sudah melepaskan kami. Tetapi Engkau dengan kasih-Mu tetap memeluk kami. Siapakah kami ini Tuhan yang mendapat kasih-Mu? Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bahagia Tuhan punya Allah seperti Engkau. Biarlah Bapa, setelah kami mendengar firman-Mu, ketika kami harus melanjutkan kehidupan ini, pada saat kami harus melewati lembah kekelaman, Tuhan, kami percaya Engkau tetap memegang kami. Kami percaya Engkau tidak melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus mengingatkan kami. Apapun keadaan untuk hari esok, kami percaya tangan kasih Tuhan yang selalu menopang kami, mengangkat kami, sehingga kami bisa berdiri. Bukan saja kami bisa berdiri, tetapi kami bisa mengangkat pikulan yang ada dalam hidup kami. Dan kami dapat berjalan. Semua terjadi karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari Bapak dan Ibu
kita mau merenungkan kembali kematian Yesus di kayu salib. Gambaran yang sudah kita lihat itu tidak sebanding dengan kenyataan yang sebenarnya. Yesus mati di kayu salib. Apakah untuk ketenarannya? Hanya satu, agar dosa kita diampuni. Seharusnya kita yang mati di kayu salib akibat dosa. Tapi Yesus sudah menanggungnya. Tidak ada lagi hari raya korban bagi kita. Karena korban yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita bersalah, kita minta ampun dengan Tuhan sebelum kita mengambil roti dan anggur ini. Saya ajak sama-sama untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mengambil roti dan anggur ini. Sebagai bukti kasih dan anugerahnya kepada kita. Kalau kita berdosa, kita minta ampun sama Tuhan. Dia berkata, Allah itu setia, mengampuni orang yang bersalah. Kalau engkau berdosa, mengaku dosa, maka Allah yang setia mengampuni kita. Ambil keputusan, jadilah sebagaimana yang kau kehendaki. Kita berdoa. Mari para pelayan perjamuan boleh ke depan, kita mau berdoa bersama. Supaya kebenaran Kristus, kasih Kristus mengalir di dalam kita. Perjamuan ini boleh dibenarkan dan dikuduskan. Bapa di surga, kami datang padamu, kami datang dengan kerendahan hati. Yesus yang sudah mati bagi kami. Agar supaya kami beroleh hidup dan hidup itu kekal. Ampuni kami ya Bapa bila kami salah di dalam bertindak, berkata, berbuat pada hari-hari yang lewat. Biarlah hari ini kami boleh mendapatkan kemurahan Tuhan kembali, dikuduskan, dibenarkan, disucikan. Supaya kami boleh melangkah ke depan dengan kepastian hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan Tuhan. Sebagai kasih-Mu kepada kami, darah yang tertumpah di kayu salib, memberikan kekuatan dan pengampunan kepada kami. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk.
selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab hidupku selalu bersyukur kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu Tuhan memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu Tuhan memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu darah-Mu telah tercurah bagi kami, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sekali lagi, darah-Mu telah tercurah bagi kami, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ada yang belum dapat roti dan anggur di atas ataupun di bawah? Sudah semua? Kalau sudah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh siapkan, kita boleh buka lebih dulu supaya gampang. Ambil roti yang sudah kau buka. Ingatlah bahwa Yesus yang sudah mati di kayu salib itulah korban domba, Paskah kita, yang dirayakan selalu oleh bangsa Yahudi, umat Tuhan di sana, karena mereka masih belum percaya Yesus yang datang adalah Mesias. Itu sebabnya mereka tetap merayakan Paskah di sana dengan melakukan segala macam tradisi. Perayaan yang mereka buat Minggu Palem. Dan seterusnya kita tahu bahwa apa yang mereka buat, apakah itu hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat yang kita kenal dengan hari raya Jumat Agung, dan hari Sabtu, hari Minggu kita kenal dengan Paskah. Itu tradisi mereka buat karena mereka tetap berharap Mesias yang datang. Kita tahu Yesus sudah datang ke dunia ini, makanya kita tidak perlu lagi berbuat semua itu. Hanya Yesus berkata, memesankan, ambillah roti dan anggur untuk memperingati akan Dia, memperingati kematiannya di kayu salib. Itu sebabnya kita boleh mengambil roti di tangan kanan kita, kita pegang. Yesus berkata, inilah tubuh
tubuhku yang dipecahkannya bagi kamu. Barang siapa yang makan tubuhku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Angkat roti ini, bukankah dengan iman kita percaya ini tubuh Kristus, kita makan bersama di dalam nama Yesus. Anda boleh buka anggurnya. Ini adalah darah Yesus. Dia berkata, barang siapa yang minum darahku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Aku akan membangkitkannya pada hari kebangkitan. Angkat cawanmu, bukankah dengan iman kita percaya ini darah Yesus? Kita minum bersama dalam nama Yesus. Sekarang dalam tubuhmu mengalir tubuh dan darah Kristus yang membuat kita menjadi satu tubuh. Tubuh Kristus. Satu umat pilihan Tuhan. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Karena itu, beritakanlah dan jadilah terang, jadilah saksi bagi Kristus untuk menceritakan betapa besar karyanya kepada kita semua. Mari, kalau kita punya tubuh yang kurang sehat, kita mau jamah, kita punya masalah yang problem kita mau pegang hati kita sama-sama, dada kita, yang mengucap syukur karena semua kesehatan yang Tuhan beri. Kita bisa mengangkat tangan. Bapa, inilah umat-Mu yang Kau kasihi, yang Kau berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka yang sakit. Engkau jamah di dalam nama Yesus. Biarlah dia disembuhkan. Yang punya masalah, Tuhan Kau tahu solusi yang terbaik, Kau berikan kepadanya di dalam nama Yesus. Biarlah jalan keluar tersedia baginya. Supaya kami semua boleh mempunyai tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Untuk memberitakan betapa besar karya Tuhan yang Kau kerjakannya di dalam kami. Bapa, kami menyerahkan umat-Mu dalam naungan-Mu. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih dan setia-Mu memberkati mereka semua. Supaya mereka boleh menjadi terang, menjadi saksi. Mulai dari rumah tangganya, keluarganya, seluruh lingkungan di mana dia ada. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Bapa, terima kasih buat roti dan anggur ini. Di mana kami boleh bersatu di dalam satu tubuh, tubuh Kristus yang kekal. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya minta untuk para pelayan yang persembahan untuk maju. Saya minta untuk yang bertugas pelayan persembahan. Kita akan berdoa. Kita akan persiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami ya Bapa. Kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Karena dalam kehidupan kami Kau sudah memberkati kami Tuhan. Dan kami ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan atas persembahan kami. Dan biarlah persembahan kami ini boleh semakin kerajaan-Mu diperlebarkan ya Bapa. Berkati Tuhan yang memberi ya Bapa. Kami percaya
berkat-Mu melimpah bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi katakan, kami punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan, oh, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sebelum kita tutup dalam doa, maaf untuk duduk kembali, saya akan memberikan pengumuman. Tapi pengumumannya itu cuma satu, yaitu di hari Minggu nanti kita akan ada perayaan Paskah. Saya mengundang untuk Bapak Ibu, kita berkumpul bersama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang memberi kita kemenangan. Saya undang Bapak Ibu untuk kembali nanti hari Minggu kita akan mengadakan Paskah jam 10 pagi. Dan sebelumnya di pagi hari jam ibadah anak sekolah minggu hari Minggu juga pukul 8. Jadi untuk sekolah minggu pukul 8 dan untuk dewasa untuk jemaat di jam 10 pagi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel yang sudah memberitakan firman Tuhan dan mengingat kami akan kematian Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh tetap hidup di dalam Kristus. Saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Saya serahkan pada hamba para gembala. Mari kita satukan hati, kita mau akhiri ibadah ini, kita mau berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Biarlah apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan kiranya berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Bapa bila kami salah, biarlah terus belangkah kami dalam pimpinan Tuhan. Roh Kudus yang Kau taruh di dalam kami, beracaralah di dalam hidup ini supaya kami boleh berkarya bagi kemuliaan Tuhan di sepanjang kami masih bernafas. Kami menyerahkan hari-hari ke depan kami dalam naungan-Mu ya Tuhan.
Kami berdoa buat pemerintahan kami Indonesia, Tuhan tolong negeri ini, jauhkan dari segala hal yang membuat kerusuhan, tapi biarlah damai sejahtera dan kasih dari Tuhan boleh terus mengalir atas bangsa dan negara kami. Pakai Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif dan yudikatif untuk sama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Biar damai dan kasih Tuhan boleh terus turun, karena Engkau sudah memberikan kepada kami Roh-Mu kepada kami, bahkan keselamatan kepada bangsa dan negeri ini. Terima kasih Bapa, biarlah roh pertobatan dan roh pertobatan boleh terus muncul di negeri ini dan nama Tuhan dimuliakan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing melakukan tugas dan aktivitas kami bersama. Kami tahu Tuhan Engkau sendiri yang akan terus menuntun kami di dalam hidup ini. Biar kasih dan damai Tuhan boleh mengalir. Karena itu Bapa, kami mohon berkat-Mu, kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan, kemampuan yang Kau berikan kepada kami, hikmat-Mu akan terus berjalan bersama dengan kami, sehingga kami boleh menjadi terang, menjadi berkat, mulai dari rumah tangga kami, lingkungan kami, dimanapun kami ada, nama Tuhan terus dimuliakan, lewat hidup kami, nama-Mu dibesarkan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kemenangan dari, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Selamat pulang, kita akan berjumpa di hari Minggu nanti untuk sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan jangan lupa untuk mengajak anak-anak, Bapak Ibu ke sekolah.